Sebagai catatan untuk struktur switch dalam for ini, perlu diperhatikan bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah jumlah pengulangan sesuai dengan struktur for. Artinya, nilai awal dari variabel penghitung dalam for harus diperhatikan. Apakah mulai dari 0, 1, atau bahkan mungkin dengan bilangan yang lain. Hal ini akan mempengaruhi perhitungan jumlah pengulangan. Jadi kalau nilai awalnya 0, 1, atau nilai yang lain, kondisi akhir dari for ini juga harus diperhatikan. Tanda hubungan atau relasi harus ditulis dengan benar. Lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Masing-masing nilai ini akan membuat jumlah pengulangan menjadi berbeda. Jadi, pengulangan dengan for ini benar-benar harus diperhatikan nilai awal dan juga kondisi akhir untuk keluar dari pengulangan for. Catatan yang berikutnya adalah kurung kurawal pada for harus ditempatkan dengan benar. Ini tentunya tidak hanya berlaku untuk for saja, tapi juga berlaku untuk blok yang lain. Perhatikan betul bahwa ini adalah sebuah pengulangan. Jika Anda salah meletakkan kurung kurawal tutup, misalnya kita letakkan pada baris yang tidak sesuai, maka mungkin kita akan kehilangan instruksi yang seharusnya dilakukan, atau malah kita menambah satu instruksi yang sebenarnya tidak perlu dilakukan pengulangan. Jadi, untuk penempatan kurung kurawal ini harus dengan cermat dan hati-hati. Catatan berikutnya terkait dengan switch adalah, pertama, variabel dalam switch tidak boleh bertipe string atau float. Ini adalah syarat utama untuk switch. Jadi, kalau Anda menggunakan pemilihan dengan menggunakan string atau float, harus menggunakan bentuk if bertingkat seperti di bawah ini. Pada persoalan ini, digunakan variabel pecahan sebagai dasar untuk pemilihan instruksi. Nilainya adalah float dengan range lebih dari 0 sampai kurang dari atau sama dengan 10, kemudian lebih besar 10 sampai kurang dari 20, dan nilai lainnya. Karena tipe variabelnya float, maka tidak mungkin menggunakan bentuk switch karena tidak diizinkan. Kita menggunakan if bertingkat. Jika pecahan lebih besar dari 0 dan lebih kecil atau sama dengan 10, maka total 1 sama dengan total 1 ditambah pecahan. Else if pecahan lebih besar dari 10 dan lebih kecil dari 20, maka total 2 sama dengan total 2 ditambah pecahan. Else, total 3 sama dengan total 3 ditambah pecahan. Sekali lagi, kalau kita gunakan bentuk pecahan, maka kita tidak bisa menggunakan pecahan tadi sebagai variabel untuk switch. Namun harus menggunakan if bertingkat. Jika akan menggunakan switch, maka bisa dilakukan pendekatan dengan mengalihkan dengan nilai yang besar dan dibuat sebuah variabel integer seperti pernah kita bahas sebelumnya. Catatan berikutnya, perhatikan penggunaan default yang setara dengan struktur else dalam if. 1. Jika nilai-nilai sudah ada dalam pilihan case dan semua nilai lain yang tidak memenuhi case akan berlaku sama, maka gunakan default. 2. Jika perlakuan tidak sama, maka gunakan case tambahan. Jangan gunakan default. Jadi, penggunaan default harus sesuai dengan perlakuan masing-masing nilai dan tidak wajib ada di dalam switch. Misal, jika nilai hanya boleh bernilai 0 sampai 100, maka pilihan jangkauan nilai 71 sampai 100, 40 sampai 70, dan lainnya boleh menggunakan default. Jika nilainya bebas, artinya boleh negatif dan boleh lebih dari 100, maka tidak boleh menggunakan default, namun harus menggunakan case tambahan.